Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di saluran Rawa-Rawa 03 FM ini. Buat kalian yang mungkin sedang dalam perjalanan, sedang bekerja, sedang melakukan aktivitas, sedang di rawa-rawa, atau dimanapun kalian berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan serta kekuatan di dalam menjalani kehidupan yang terkadang banyak tipu-tipu ini ya. Baiklah teman-teman, kali ini aku akan coba membahas tentang pentingnya memiliki kemampuan dalam mengawal pikiran kita. Seorang pawang ulat bulu pernah berbisik padaku, kehidupan saat ini dibentuk oleh tindakan masa lalu, dan semua tindakan kita tentu berawal dari pikiran kita kan? Jangan tanyakan mengapa ini perlu dibahas, tapi cobalah untuk menonton videonya sampai habis, maka kamu akan menemukan jawabannya. Kawal pikiranmu, karena sebentar lagi itu akan menjadi perkataanmu. Kawal perkataanmu, karena sebentar lagi itu akan menjadi perbuatanmu. Kawal perbuatanmu, karena itu sebentar lagi akan menjadi kebiasaanmu. Kawal kebiasaanmu, karena itu sebentar lagi akan menjadi karaktermu. Kawal karaktermu, karena itu akan menentukan nasibmu. Dari kutipan di atas, apabila kita ambil kesimpulan, maka pembentukan masa depan kita berawal dari apa yang kita pikirkan saat ini. Pernyataan ini menekankan hubungan erat antara pikiran, perkataan, perbuatan, kebiasaan, karakter, dan akhirnya membentuk nasib kita. Pikiran yang kita biarkan berkembang akan mempengaruhi cara kita berbicara dan bertindak. Perbuatan yang sering kita lakukan akan membentuk kebiasaan. Dan kebiasaan ini akan menentukan karakter kita. Nah, karakter kita pada akhirnya akan menentukan jalan hidup kita ke depannya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga pikiran kita agar selalu tetap positif. Karena dengan mengawal pikiran kita dapat membangun kehidupan yang lebih baik dan lebih terarah. Ketika seseorang gagal mengawal pikirannya, maka itu akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupannya secara negatif. Berikut adalah penjelasan tentang apa yang mungkin terjadi ketika seseorang tidak mampu mengendalikan pikirannya. Aku akan coba menguraikan sesuai dengan setiap tahap dalam ungkapan sebelumnya ya. Tahap yang pertama, pikiran yang tidak terkawal menjadi perkataan negatif. Pikiran yang tidak terkontrol seringkali dipenuhi dengan kecemasan, kekhawatiran, dan hal-hal yang negatif. Hal ini dapat menyebabkan orang tersebut seringkali mengucapkan perkataan-perkataan yang negatif atau merendahkan teman bicaranya. Dan ini juga berlaku terhadap diri sendiri ya, yang mana seseorang kerap kali akan berpikir dan merendahkan dirinya sendiri. Ia merasa tidak punya kemampuan, tidak berguna, tidak dibutuhkan, atau apapun itu. Yang mana pemikiran seperti ini hanya akan membuat seseorang semakin tak berdaya. Selain itu, tentunya pemikiran seperti ini juga bisa menciptakan lingkungan yang penuh dengan negativitas dan konflik dalam bersosialisasi. Contohnya begini, kita sedang berkumpul bersama teman-teman di suatu tempat. Di saat kita dan yang lainnya sedang asyik berbicara, tiba-tiba ada seorang teman yang menuduh kita sesuatu yang akhirnya mengakibatkan perdebatan. Yang mana sebenarnya tuduhannya itu hanya sebatas di pikiran dan kecurigaan dia saja. Nah, kita masuk ke tahap yang kedua, perkataan menjadi perbuatan. Perkataan negatif cenderung mempengaruhi tindakan kita. Contohnya, seseorang yang terus-menerus mengatakan bahwa mereka tidak mampu melakukan sesuatu, kemungkinan besar akan menyerah atau bahkan tidak mencoba sama sekali. Hal ini tentu saja akan merugikan diri sendiri dan membuat kita menjadi tidak produktif. Kalau kita coba untuk memikirkan kembali, sebenarnya dia bukan tidak mampu, tapi dia tidak mencoba. Tahap yang ketiga, perbuatan menjadi kebiasaan. Jika seseorang tidak mampu mengawal pikirannya,
tentu saja dia akan cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Nah, tindakan yang diulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Jika seseorang sering melakukan perbuatan yang negatif atau bahkan merusak, tindakan-tindakan ini akan menjadi kebiasaan buruk baginya. Kebiasaan buruk ini bisa mencakup hal-hal seperti menunda pekerjaan, menghindari tanggung jawab, atau perilaku yang sampai merugikan orang lain. Tahap yang selanjutnya, kebiasaan membentuk karakter. Kebiasaan buruk yang terus-menerus kita pelihara akan membentuk karakter kita secara otomatis. Karakter yang terbentuk dari kebiasaan buruk pasti lemah dan dipenuhi dengan sifat-sifat negatif, seperti pesimis, ketidakjujuran, atau kurangnya rasa tanggung jawab di dalam diri kita. Jika kita memiliki karakter seperti ini, tentu saja akan sulit untuk mencapai tujuan kita dan impian kita di dalam hidup ini. Yang terakhir yaitu karakter menentukan nasib. Karakter seseorang sangat berpengaruh pada nasibnya. Orang dengan karakter yang lemah atau negatif cenderung membuat keputusan yang buruk, yang pada akhirnya mengarah pada hasil hidup yang kurang memuaskan atau bahkan merugikan baginya. Mereka mungkin akan mengalami kegagalan dalam karir, hubungan pribadi, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Secara keseluruhan, gagal mengawal pikiran bisa memiliki efek berantai yang merusak, mulai dari pikiran yang negatif hingga akhirnya mempengaruhi nasib seseorang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memiliki kemampuan dalam mengendalikan pikiran. Dengan demikian, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk perkataan, perbuatan, kebiasaan, karakter, dan nasib yang lebih positif. Ungkapan ini menekankan secara lebih detail kepada kita bahwa segala sesuatu dimulai dari dalam diri kita, khususnya dari pikiran kita. Dengan mengendalikan dan menjaga pikiran, kita bisa memastikan bahwa langkah-langkah berikutnya dalam hidup kita berada di jalur yang positif dan konstruktif. Baiklah teman rawa-rawa, kita telah mendengarkan sedikit penjelasan tentang seberapa besarnya peran pikiran kita di dalam pembentukan kehidupan kita. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mampu mengawal dan mengendalikan pikiran kita? Silakan tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Sekian video kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Terima kasih, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.